semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini kami akan memaparkan materi kami dengan judul pembahasan administrasi. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sonia Asa, NIM 222110. Saya Meliana Philip, NIM 2221003. Saya Elbertus Karisus Kelau, NIM 2200255. Saya Renata Bracaunggau, NIM 2221039. Saya Francisca Rinda Obaso, NIM 2221033. Saya Maria Dorce Amsikan, NIM 2221021. Saya Dunia Kimita Lalian, NIM 2221028. Saya Kristina Susramatan, NIM 2221034. Yuk simak video kami. Pokok pembahasan dari kelompok kami adalah administrasi, yang terdiri atas 6 bagian. Yang pertama adalah administrasi sebagai suatu disiplin ilmu. Yang kedua ada pengertian administrasi. Yang ketiga ada penggolongan ilmu administrasi. Yang keempat ada perbedaan dan persamaan administrasi dengan manajemen. Yang kelima ada pengelompokan bidang administrasi. Dan yang terakhir, yang keenam, kecakapan dan teknik administrasi. A. Administrasi sebagai disiplin ilmu. Administrasi sebagai suatu disiplin ilmu, menurut Herbert Asimov, menyatakan bahwa apabila ada dua orang yang bekerja sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan oleh hanya satu orang di antara mereka, di sanalah terdapat administrasi atau sudah terjadi suatu administrasi. Sejak periode prasejarah dan periode sejarah, manusia telah menjalankan sebagian prinsip-prinsip administrasi yang sekarang kita kenal dan telah menerapkan dalam bidang pemerintahan dan bidang perdagangan, perubahan, penyangkutan, dan sebagainya. Misalnya, terlihat pada zaman pemerintahan Mataram I, Majapahit, Sriwijaya, zaman pemerintahan Mesir kuno, zaman pemerintahan Tiongkok kuno, dan sebagainya. Bukti-bukti adanya administrasi terlihat pada peninggalan berupa hasil kebudayaan yang sekarang masih dikagumi oleh orang, yaitu Candi Borobudur, Candi Kelasan, piramid dari Mesir, dan pagar tembok raksasa dari Tiongkok, dan lain-lain. Perkembangan administrasi sebagai seni ditandai oleh lahirnya gerakan administrasi ilmiah yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor dari Amerika Serikat dan Henry Fayol dari Prancis pada akhir abad ke-19. Dan di sini terdapat dua hal yang perlu dicatat, yaitu satu, berakhirnya status administrasi sebagai seni semata-mata, dan lahirnya administrasi dan manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan atau suatu disiplin baru. Yang kedua, berakhirnya periode prasejarah dan periode sejarah manusia dalam perkembangan administrasi dan manajemen, dan tibanya zaman periode atau zaman modern yang dimulai sejak lahirnya abad baru terus berkembang sampai sekarang dalam abad ke-20 ini. B. Pengertian administrasi. 1. Administrasi dalam arti sempit. Istilah administrasi berasal dari kata administratie atau dalam bahasa Belanda, meliputi kegiatan catat menyatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketata-usahaan. Dengan demikian, tata usaha adalah sebagian kecil dari kegiatan administrasi. Bahkan orang awam menganggap bahwa
administrasi hanya berkisar di antara kegiatan-kegiatan yang ada di ruangan kantor. 2. Administrasi dalam arti luas. Istilah administrasi dalam arti luas berasal dari kata administration dalam bahasa Inggris. Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain A. Menurut Leonard White, administrasi adalah suatu proses pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, baik negara, swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya. B. Menurut H.A. Simons, administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. C. Menurut William H. Newman, administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan, dan kepengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama. Dari beberapa pandangan tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa administrasi ditentukan dengan kata lain, administrasi adalah suatu proses dalam mengajar kerjasama untuk mencapai tujuan. Jadi inti adalah upaya mencapai tujuan. C. Penggolongan ilmu administrasi pentingnya. Studi dan peran administrasi juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Dalam kehidupan masyarakat modern, apalagi di era global seperti sekarang ini, akan terjadi perubahan pola kehidupan di segala bidang. Kemudian akan menjadi pola kehidupan berdasarkan kerjasama keorganisasian yang semakin kompleks. B. Pola kehidupan keorganisasian yang akan berkaitan dengan pola kehidupan modern dan cara berpikir secara rasional dalam merancang sebuah tata kerja. C. Cara berpikir dan bekerja secara rasional ini berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. D. Cara berpikir modern dan bekerja secara rasional dimaksudkan untuk menghasilkan keefektifan dan kerasional dalam upaya mencapai tujuan. E. Berpikir dan bekerja secara rasional dengan teknologi modern dan dengan pola kehidupan berorganisasian modern ke arah efisien dan efektivitas memerlukan administrasi. Dalam prakteknya, penerapan administrasi dalam kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni sebagai berikut. A. Administrasi negara meliputi kegiatan proses di bidang ketatanegaraan. 1. Menurut J. F. Robert, administrasi negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan tujuan pelaksanaan kekuasaan kewenangan politiknya. 2. Menurut Dimot, administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan atau kewenangan politiknya. D. Administrasi swasta atau niaga, yaitu kegiatan-kegiatan atau proses usaha yang dilakukan di bidang swasta atau niaga. Secara etimologis, istilah administrasi negara terjemahan dari kata public administration. Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya lembaga administrasi negara sekitar tahun 1956. Jika istilah public administration ini diuraikan, maka publik berasal dari bahasa Latin yaitu publicus, yang semula dari kata populus atau people dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. Sedangkan kata administration berasal dari kata bahasa Latin yang terdiri dari ad artinya intensif dan ministry artinya melayani. Jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif. Dalam buku Public Administration mengemukakan administrasi adalah pelaksanaan kebijaksanaan negara yang telah digariskan oleh badan-badan politik yang representatif. Administrasi swasta yang pertama bertujuan memperoleh untung sebesar-besarnya.
Yang kedua, pencapaian tujuannya dilakukan dengan kebijaksanaan yang bersifat menguntungkan. Yang ketiga, tidak selalu terikat dengan prosedur yang berlaku, tetapi mengutamakan hasil yang dicapai. Perbedaan antara administrasi negara dan swasta. Yang pertama, administrasi negara yang pertama bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat. Yang kedua, pencapaian tujuan berdasarkan ketentuan dan aturan. Yang ketiga, kegiatannya mengutamakan kebenaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang keempat, bersifat monopolistik karena sifatnya mengutamakan kepentingan umum. Yang kelima, kegiatan ditujukan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat banyak. Yang kedua, administrasi swasta. Yang pertama, bertujuan memperoleh untuk sebesar-besarnya. Yang kedua, pencapaian tujuan dilakukan dengan kebijaksanaan yang bersifat menguntungkan. Yang ketiga, tidak selalu terikat dengan prosedur yang berlaku, tetapi mengutamakan hasil yang dicapai. Yang keempat, sifatnya bersaing bebas. Yang kelima, kegiatan tidak mempertimbangkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi memperhitungkan kepentingan kesejahteraan individu dan kelompoknya. D. Perbedaan dan persamaan administrasi dengan manajemen. Yang pertama, para ahli yang berpandangan bahwa pengertian administrasi dan manajemen sama antara lain. Yang pertama, William Hahnemann yang menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan administrasi termasuk pula dalam arti manajemen. Yang kedua, Dimok menyatakan bahwa administrasi atau manajemen adalah suatu pendekatan yang terencana terhadap pemecahan semua macam masalah yang kebanyakan terdapat pada setiap individu atau kelompok, baik negara atau swasta. Yang kedua, para ahli yang berpandangan bahwa pengertian administrasi dan manajemen berbeda, yaitu yang pertama, MC Forlan yang menyatakan bahwa administrasi ditunjukkan terhadap penentu tujuan pokok dan kebijakannya, sedangkan manajemen ditunjukkan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan. Orwell-Tick menyatakan bahwa yang pertama, administrasi adalah suatu proses dan badan yang bertanggung jawab terhadap penentu tujuan di mana organisasi dan manajemen diagreskan. Yang kedua, manajemen adalah suatu proses dan badan yang secara langsung memberikan petunjuk bimbingan kegiatan dari suatu organisasi dalam merealisasikan atau melaksanakan tujuan. Secara sederhana dapat dilihat bahwa administrasi dan manajemen memegang terdapat persamaan dan perbedaan. Pengelompokan bidang administrasi dapat dilihat dari bidangnya. Bidang administrasi dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam bidang tugas dan pekerjaan terdiri dari yang pertama bidang administrasi, yang kedua bidang teknik fungsional. Yang kedua dalam bidang administrasi yaitu terdiri dari administrasi umum, di mana administrasi umum itu terbagi menjadi administrasi negara, sipil, militer, dan niaga. Yang berikut adalah administrasi swasta. 2. Teknik-teknik pengelolaan atau manajemen. A. Sistem perencanaan, pembuatan program dan anggaran yang dikembangkan dari konsep planning, programming, and budgeting system. B. Sistem manajemen informasi yang dikenal dengan manajemen informasi sistem. C. Operation register. D. Analisis sistem atau sistem analisis. E. Teknik-teknik perencanaan. F. Teknik-teknik pengambilan keputusan. G. Statistik. H. Sistem kearsipan. I. Administrasi keuangan. J. Administrasi kepegawaian. K. Administrasi material. I. Administrasi perkantoran. Dan M. Ketatausahaan. 3. Administrasi bidang pembangunan. Administrasi proyek pembangunan. Administrasi bidang pembangunan adalah administrasi suatu proyek atau sektor pembangunan. Misalnya, administrasi kesehatan, administrasi pertanian, administrasi perhubungan, dan sebagainya.
D. Administrasi proses pembangunan. Dilihat dari segi proses administrasi bidang pembangunan, bidang ini disebut D. Administration of Development, meliputi yang pertama perumusan kebijakan pembangunan, yang kedua perencanaan dan penyusunan program, yang ketiga pelaksanaan rencana dan program pembangunan, yang keempat pengawasan dan pengendalian. C. Administrasi proses pembangunan. Dilihat dari segi proses administrasi atau penyempurnaan administrasi bidang pembangunan ini disebut dengan D. Development of Administration, yang meliputi satu kelembagaan, yang kedua ketata laksanaan, yang ketiga kepegawaian. C. Bidang teknik fungsional. Bidang teknik fungsional yaitu menyangkut bidang teknik sesuai dengan tugas pokok departemen atau instansi yang bersangkutan. Misalnya, pertama, ilmu kesehatan sebagai substansi dari departemen kesehatan. Yang kedua, ilmu pertanian sebagai substansi dari departemen pertanian. Yang ketiga, ilmu keuangan sebagai substansi dari departemen keuangan. D. Bidang teknis murni. Teknik murni adalah teknik yang masih dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan pendidikan dan pelatihan. F. Kecakapan administrasi dan teknik administrasi. Dalam menyelesaikan pekerjaan, setiap tingkat manajemen memiliki beban tugas yang berbeda. Secara hierarkis sebagai berikut: A. Tingkat atas atau top manajemen adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas berhasilnya organisasi dalam mencapai tujuan. Mereka harus mempunyai pandangan yang luas, kemampuan melihat ke depan, dan membawa kemajuan bagi organisasi. Kurang lebih 25-75%. B. Tingkat menengah. Tingkat menengah atau middle management merupakan penghubung kebijakan pemimpin tingkat atas bagi keperluan pemimpin tingkat bawah. Diperlukan kecakapan atau keterampilan untuk menerjemahkan kebijakan secara terperinci agar mudah dipedomi oleh pemimpin tingkat bawah. Maka perbandingan antara keterampilan administratif atau manajemen dan keterampilan teknis diperlakukan sama besar, kurang lebih 50-60. Tingkat bawah atau low manajemen secara langsung menangani tugas-tugas yang bersifat operasional, diperlukan kecakapan atau keterampilan. Semakin tinggi kedudukan atau jabatan seseorang di dalam organisasi, semakin banyak memerlukan keterampilan administrasi atau manajemen, dan semakin kurang memerlukan keterampilan teknis. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan atau jabatan seseorang di dalam organisasi, semakin banyak memerlukan keterampilan teknis, dan semakin kurang memerlukan keterampilan administrasi atau manajemen sesuai dengan tugas dan kewenangan. Nah, itulah materi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.